Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Sertifikat Zikir. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai aspek dari ajaran Islam, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga berbagai kisah inspiratif dari sejarah Islam. Tujuan kami adalah untuk memperkaya pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini dan menginspirasi kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas tentang 11 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa wanita yang paling dibenci Allah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Ketika wanita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah, mereka bisa terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita untuk menghindari perbuatan dosa jika menginginkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan hakiki adalah mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi perbuatan dosa yang dilarangnya. Pertama, mengabaikan sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama, dan meninggalkannya adalah dosa besar. Kedua, tidak menutup aurat sesuai syariat. Menutup aurat adalah perintah Allah yang harus ditaati. Ketiga, durhaka kepada suami. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan durhaka kepadanya adalah dosa besar. Keempat, melakukan ghibah atau menggunjing. Menggunjing adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Kelima, berbohong. Kejujuran adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam, dan berbohong adalah perbuatan dosa. Selain itu, dosa lain yang harus dihindari termasuk menipu atau berbuat curang, iri hati dan dengki, tidak bersyukur atas nikmat Allah, melakukan zina, dan bergaul bebas tanpa batasan. Islam mengajarkan pergaulan yang terjaga untuk menjaga kehormatan. Riba atau memakan harta haram. Namun, fakta dan realitanya banyak wanita melakukan perbuatan dosa yang dibenci Allah, baik secara tidak sadar maupun dengan sengaja. Penting untuk diketahui bahwa masuk neraka bukan hanya bagi wanita yang melakukan dosa besar, tetapi juga dosa kecil yang dianggap remeh bisa sangat dibenci Allah. Misalnya, mengabaikan sholat, tidak menutup aurat dengan benar, atau berbicara kasar dan menyakiti perasaan orang lain, meski tampak sepele, tetaplah dosa yang harus dihindari. Selain itu, perbuatan seperti ghibah atau menggunjing, berbohong, iri hati, dan tidak bersyukur atas nikmat Allah juga termasuk dosa-dosa yang kerap dianggap ringan namun memiliki konsekuensi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan umatnya untuk mentaati segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan selalu waspada terhadap perbuatan dosa, kita bisa menghindari kemurkaan Allah dan meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Ingatlah bahwa ketakwaan dan ketaatan kepada Allah adalah jalan menuju kehidupan yang penuh berkah dan rahmat. Berikut 11 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mengubah fisik, baik dalam bentuk rupa, warna, maupun fungsi, merupakan dosa yang dibenci Allah. Wanita yang melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, atau memancungkan hidung dengan tujuan mempercantik diri dan menampilkan diri untuk orang lain, khususnya para lelaki, termasuk dalam perbuatan yang tidak disukai Allah. Tindakan-tindakan ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah dan bisa menimbulkan fitnah serta godaan bagi orang lain. Islam mengajarkan untuk menerima diri dengan syukur dan menjaga kecantikan secara alami serta modesti, sesuai dengan ajaran agama.
Kedua, wanita jasariah. Wanita yang berperilaku kasar dan sombong, sering berteriak, tidak bergaul, dan suka membanggakan diri. Sikap kasar dan sombong menunjukkan ketidakpedulian terhadap ajaran Islam yang mengedepankan kelembutan dan kerendahan hati. Sering berteriak mencerminkan ketidaksabaran dan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Tidak bergaul menandakan ketidakmampuan untuk membina hubungan baik dengan sesama, sementara membanggakan diri menunjukkan egoisme yang bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan dan tawadu dalam Islam. Wanita dengan perilaku seperti ini menjauhkan diri dari rahmat Allah dan merugikan diri sendiri serta orang-orang di sekitarnya. Ketiga, pernikahan sejenis. Apabila wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya atau lesbi, maka masuk ke dalam golongan zina. Islam melarang keras hubungan sesama jenis karena bertentangan dengan fitrah manusia dan hukum syariat. Hubungan ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang membawa dampak negatif bagi moral dan tatanan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pernikahan sebagai ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkah. Oleh karena itu, wanita yang terlibat dalam pernikahan sejenis harus menyadari kesalahannya dan bertaubat, serta kembali kepada jalan yang diridai Allah. Keempat, mengabaikan suami dalam Islam adalah dosa karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga sesuai dengan aturan Islam dan Sunnah. Rasulullah memberikan gambaran bahwa jika suami memberi perintah kepada istri untuk sebuah pekerjaan, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah suami. Ketaatan istri kepada suami adalah bentuk ibadah dan penghormatan terhadap struktur keluarga yang ditetapkan Allah. Mengabaikan perintah suami berarti mengabaikan perintah Allah, yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi istri untuk menghormati dan menaati suaminya, kecuali jika perintah tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Kelima, berpakaian namun telanjang, adalah ungkapan untuk wanita yang mengenakan pakaian ketat dan tipis, sehingga memperlihatkan lekukan tubuhnya seperti dada, pinggul, paha, dan bokong. Wanita yang berpakaian seperti ini tidak akan mencium bau surga. Dalam Islam, wanita diperintahkan untuk berpakaian sopan dan menutup aurat dengan baik. Pakaian yang ketat dan transparan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesucian yang diajarkan. Dengan berpakaian secara pantas, wanita dapat menjaga kehormatan dirinya dan menaati perintah Allah, sekaligus menjauhi perilaku yang mengundang dosa. Keenam, menyekutukan Allah, atau syirik, merupakan perbuatan yang menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung maupun secara terselubung. Syirik dapat terjadi ketika seseorang menganggap ada kekuatan lain yang setara dengan Allah atau menyembah makhluk selainnya. Ini mencakup perbuatan nyata, seperti menyembah patung atau berhala, serta bentuk yang lebih halus, seperti memuja benda atau kekuatan yang dianggap memiliki pengaruh divinitas. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, dan Allah sangat membenci perbuatan ini. Menghindari syirik adalah kewajiban setiap muslim untuk menjaga keimanan dan tauhid yang murni. Ketujuh, jawazah adalah istilah untuk wanita yang memiliki sifat-sifat negatif seperti royal, rakus, pelit, dan banyak makan. Wanita dengan sifat royal seringkali menunjukkan perilaku boros dalam pengeluaran, sedangkan rakus berarti memiliki nafsu makan yang tidak terkontrol. Pelit menggambarkan sifat tidak mau berbagi atau memberikan apa yang menjadi hak orang lain, bahkan dalam hal kecil. Terlalu banyak makan, selain bisa berdampak buruk pada kesehatan, juga bisa mencerminkan ketidakmampuan mengontrol nafsu. Semua sifat ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan,
kedermawanan, dan pengendalian diri dalam segala aspek kehidupan. Kedelapan, banyak bicara dan pembual adalah sifat yang sangat tidak disukai dalam Islam. Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dari majelisku pada hari kiamat adalah sarsarun atau orang yang banyak omong dan mutasyaddiqun atau orang yang membual dan bicara seenaknya." Sarsarun merujuk pada orang yang berbicara tanpa henti dan tidak memiliki substansi, sedangkan mutasyaddiqun adalah mereka yang suka membual dan berbicara secara sembarangan. Kedua sifat ini mencerminkan kurangnya kejujuran dan kedalaman dalam berbicara, yang menyebabkan menjauh dari rahmat dan kebersamaan dengan Rasulullah di hari kiamat. Kesembilan, menolak hubungan suami istri dapat membuka laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam kondisi tertentu seperti saat wanita sedang sakit atau menstruasi. Dalam Islam, istri diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan suami dalam hal hubungan intim sebagai bagian dari kewajiban suami istri. Namun, jika istri menolak saat suami meminta untuk bergaul tanpa alasan yang sah, seperti sakit atau menstruasi, itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menolak hubungan intim tanpa alasan yang dibenarkan bisa mengundang murka Allah dan merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan memahami hak serta kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Kesepuluh, saat ini, seringkali kita melihat wanita yang berlagak syalihah dan muslimah, namun di balik penampilan tersebut, mereka sebenarnya bisa memiliki sifat munafik dan kejam. Wanita yang bertingkah seperti orang syalihah mungkin menunjukkan perilaku yang tampak baik di luar, namun sikap aslinya bisa sangat berbeda. Sifat munafik berarti menunjukkan sikap yang bertentangan dengan keyakinan dalam hati, sementara sifat kejam menunjukkan ketidakpedulian dan kekejaman terhadap orang lain. Penampilan luar yang terlihat religius tidak selalu mencerminkan sikap dan akhlak sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai seseorang tidak hanya dari penampilannya, tetapi juga dari perilaku dan integritasnya. Dan yang terakhir, menyerupai laki-laki, wanita yang mengadopsi gaya rambut dan busana yang sama persis dengan laki-laki, dengan tujuan tampil berbeda dari wanita lainnya, sebenarnya telah berbuat dosa. Dalam Islam, berpakaian seperti laki-laki dan mengadopsi gaya yang bukan sesuai dengan fitrah wanita dianggap sebagai pelanggaran. Selain itu, berpakaian dengan cara yang tidak sesuai syariat dapat membuka aurat dan mengundang dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wanita untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat dan menjaga kesopanan. Dengan demikian, penting bagi wanita untuk memastikan bahwa pakaian dan gaya yang dikenakan tidak melanggar ajaran agama dan tetap menjaga kehormatan diri. Rasulullah bersabda, Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita dan juga wanita menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Semoga pembahasan yang kami sajikan bermanfaat dan dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang dikejar-kejar rezeki menurut ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.